Dari topologi ini artinya kita bisa tahu bahwa suatu server butuh Ethernet public, butuh Ethernet lokal. Ya, oke. Tadi udah kita setting sehingga setidaknya dapat kayak gini nih. Untuk ke public dia turunan dari Speedy, dapat IP 110, dan yang ke lokal ya dapat 200 200 201. Ini statik ini. Ya, ini statik. Seperti itu. Ya, ini yang statik. Ini konfigurasinya menggunakan apa tadi nih? Yang public itu bridge ya. Sedangkan yang lokal ini pakai pakai host ya, berdiri sendiri. Jadi tadi ada kesalahan penamaan di sininya itu ya, penamaan di sini harus hati-hati ya. Mana yang bridge, mana yang itu di sini nih. Ya. Karena nanti berhubungan settingan di sini ya, mana yang lokal, mana yang public. Ini dia nih. Ya, tapi yang jelas bridge ini yang ke public. Ini bukan berarti dia itu letaknya di sebelah kanan, bukan ya. Bukan berarti ya, ini memang harus hati-hati ini. Yang jelas ini public itu adalah bridge implementasi dari physical supaya dapat IP dari Speedy. Sedangkan yang kedua ini yang lokal itu host punya IP sendiri. Loh kok nggak pakai NAT aja? Kalau dapat NAT nanti dia dapat virtual IP address ya, virtual IP address. Kita nggak tahu yang ngolahnya gimana. Karena kita mau integrasikan dari IP luar ke IP dalam. Nah ini kita tadi IP-nya, ini IP luar berapa IP-nya? IP luar kita IP luar kita berapanya? IP-nya 111 ya. IP luarnya 111. Coba kita ping dari dalam ke luar ya. Bisa nggak? Harusnya udah bisa ya, karena satu jaringan. Jadi seakan-akan kita punya komputer berdiri sendiri. Oke. Sekali lagi ya, ini bukan berarti yang dua ini sebelah kanan, yang pertama sebelah kiri. Bukan ya, hati-hati ya. Oke. Ya, kalau gitu gimana cara nyarinya? Apa ya? Dari ini mungkin tahu ya. Dari name-nya. Atau bikin satu dulu di setting, ya kan? Terus nambah lagi, dapat yang baru di setting ya. Dapat satu, diubah namanya. Ya kan, nambah satu lagi baru dirubah lagi namanya. Ya, itu tinggal pintar-pintar. Oke. Kita masuk ke konfigurasi di HCP ya. Di HCP dulu ya, sebelum kita mengkonfigurasi NAT. Loh, apa NAT itu? Supaya IP lokal ini yang di sini ya 200 200 200x nyambung ke atas, diangkat sama dia di network address translasikan. Loh, bukannya sudah connect. Yang connect itu baru ini, ya, komputer ini, dia bisa internet, tapi yang ini nggak bisa internet, walaupun dia dapat IP turunan dari server ini nanti. Terus, X nih, ya. Yang ini bisa internet, ya bisa karena lewat Ethernet yang ke atas, Ethernet yang bawah nggak bisa. Nah, oleh karena itu IP yang dari sini diangkat. Tolong dong server angkat. Bukannya pakai router, nah server pun bisa, ya. Server pun bisa tanpa harus menggunakan router. Seperti itu. Bagaimana caranya? Oke, kita kasih di HCP dulu ya. Kita masuk ke tools di HCP. Ini ada bendera warning-warning ini yang minta setting sih. Ya, dari DHCP juga ya bisa nih. Kita lengkapi dulu aja ini. Pakai nama Pertamina Administrator boleh. Ya, kita finishing aja ya, supaya benderanya tidak ada warning. Oke, kita masuk ke tools. Di sini ada DHCP. Oke, WinGui itu nama komputernya tadi ya. Oke, nama komputer kita. .pertamina.com. Pertamina.com itu nama domainnya ya, nama domain daripada komputer ini, server ini ya. Di sini kita main di IP versi 4 ya. Kalau yang versi 6 ini otomatis ya, otomatis orang udah otomatis aja nih, sistem yang kerja udah ya. Kalau ini kan kita nggak otomatis, bisa otomatis tetapi kan cenderungnya terbatas ya. Kalau yang ini umumnya kita setting ya. Klik kanan new scope, yang normal ini kita kasih nama untuk klien 200. Kita
Kita kasih rentang para klien 200 berapa ya? Dari nomor 100 sampai 200 lah ceritanya gitu ya. 100 sampai dengan 200. Untuk nomor yang 200, 200, 2, 3, 4, 5 ya itu nanti untuk server cadangan misalkan. Oke. Kita kasih 200, 200, 200, 100 sampai 200, 200, 200, 200. Lengthnya 24 ya. 8, 8, 8 ya, 24. Ini di antara 100 sampai 200 tadi ada nggak IP yang udah dipakai oleh server lain? Oh ada, yang 150 dipakai. Misalkan ya 150 sampai 152 itu sudah ada servernya. Ya, punya nomor bos nih, nggak boleh diganggu gugat. Kalau satu nomor aja ya satu aja masukin ya, satu nomor ya. Misalkan 200 nomor 155 ya. Next. List time-nya ya kemarin ya udah dijelaskan juga, umur durasi DHCP-nya berapa. 1 hari aja lah karena kliennya berubah-ubah dan banyak ya. Jadi besok pas dia login IP-nya berubah lagi dia ya. Oke. Konfigur sekarang ya. Oke. Gateway-nya berapa para klien? 200 ah. Pertamina.com ya, 200, 201. Bukan ya. Bukan satu-satu ya. Satu-satu miliknya si itu tadi ya, Speedy ya. Ini 200, 200 ini nih. Atau kita resolve server name-nya kan WinGUI tadi bisa juga sih dari WinGUI ya. Kita resolve. Dapat sih sama aja ya. Atau langsung dari IP juga bisa sama aja nih udah masuk. Next. Wins ya, Wins itu kalau kita isi ya sama ya, WinGUI juga sama ya. Wins itu apa? Wins itu untuk komputer-komputer lama ya. Komputer yang sekarang ini kan udah pakai modelnya apa? DNS ya. Kalau yang lama-lama itu nggak ada .com, nggak ada, dia nggak boleh pakai titik ya. Wins ditranslasi ke DNS yang sekarang, dapat ini sama ya, masukin juga nggak apa-apa ya. Ini .NET BIOS to Network Basic Input Output System. Samain aja. Activate no, yes. Yes. Oke, otomatis klien nanti dapat nomor antara 100 sampai sekian. Oh, ada yang salah ya, diubah aja poolnya ya. Ini nomor perkecualiannya tadi ya. Oke. Diatur aja ini ya. Kan bisa kita edit. Klik kanan, mana editnya ya? Kita cek editnya. Loh, ini delete ya? Harusnya ada edit. Properties kayaknya ya, auto ya. Oke, rekan-rekan, atau bisa juga never expire. Jadi dia login, ya besok IP-nya segitu-gitu juga, walaupun dia DHCP itu juga dia. Ya, kecuali IP-nya udah penuh dipakai orang, ya kita yang nggak datang, ya IP kita dipakai orang lain nanti seperti itu. Udah ya, unlimited. Kita hingga waktunya. Oke. Ini settingannya tadi ya. Nah ini maksudnya apa ini? Saat komputer nyala atau saat pas dia connect ke server aja ya. Pas dia connect ke server aja dapat DHCP-nya. Oke. Tambahan ya itu ya. Defaultnya nggak usah disetting nggak apa-apa ya. Di sini ada reservasi apa? Nah reservasi ini nomor cantik. Misalkan ada bos nih ya. Ini di antara 100 sampai 200 tadi ada nomor Pak Udin nih. Pak Udin bagian keuangan nih. Ya, keuangan kan orangnya megang keuangan nih. IP-nya khusus dia 200 antara 1 sampai 200 tadi, 125 si nomor cantik. Ya. Tapi kita harus tahu MAC address-nya dia ya. Jadi nanti Pak Udin pas login MAC address-nya dia langsung dapat IP ini. Ini udah reservasi, yang lain nggak boleh pakai nomor ini. Dari mana cara MAC address-nya? Tanya Pak Udin. Pak Udin berapa MAC address-nya? Dari mana kita tahu? Lihat ya. Kalau dari itu sih bisa ya. Dari mana? Dari
Command prompt ya. Coba kalau dari GUI bisa nggak? Biar bisa di copy. Nah, coba. N touch min AR. Oh, bukan AR ya. Min AS. Tuh. Oh, min S. Info. Ini perintah-perintah dasar kan sedikit hafal lah kalau bisa ya. Karena itu kelihatan pinter lah nanti di kantor ya. Keren. Berarti gitu-gitu doang kita hafal ya. Coba kita lihat MAC address-nya. Udah nggak di sini MAC address-nya? Nah, ini MAC address-nya ya. Oh, MAC address-nya ada 3 kita nih. Oh, sorry, satu WiFi ya. Ini misalkan, ini IP ya. IP nih ya, bukan MAC address ya. Cara mengetahui MAC address Ethernet kita. Dari mana ya? Pernah dapat ya, mana agak lupa. Kita cek coba di properties. Lupa-lupa ingat saya. Ada yang bisa bantu? Artinya gini ya, artinya tinggal kita masukin aja MAC address-nya di sini. Harusnya dari net NBT stat kita dapat MAC address kita ya. Ini nggak dapat ya, net BIOS-nya nggak mau lagi dia. Dicoba ipconfig/al, Pak. Astaga, itu sederhana banget ya. Lupa saya, bener. Lupa ingat nih. Terima kasih ngingetin ya. 100% dapat ini ya. Jadi dari sini kita dapat MAC address-nya. Pak Udin, berapa nomor MAC address-nya? MAC address-nya nih ya. Nah, ini dia, kita copy. Maka otomatis gaji lancar, ya nggak? Gitu, ya. Kebayang ya? So, dan seterusnya. Beberapa nomor bisa kita masuk. Oke? Kita langsung masuk ke NAT-nya, ya. Mudah ya. Jadi itu kita bicara DHCP dan reservasi. Kita masuk ke remote, network address translasi. Remote access management. Routing and remote access. Ya. Kita masuk ke sini, komputer kita. Ya, kita configure. Idenya mudah, kita tinggal pilih NAT-nya aja di sini. Ya. Tapi kan kadang-kala kita ada VPN juga ya. Jadi pilih aja yang ini nih, artinya dia support NAT dan VPN. Kalau NAT aja kan dari bawah, dari dalam keluar. Tapi kalau VPN dari luar bisa masuk ke dalam. Jadi dari sini komputer ini IP-nya diangkat keluar, itu namanya NAT. Ya. Tapi kalau dari luar, ya masuk ke dalam dari luar nih ya. Di sini ada komputer. Ya, kita di luar negeri nih, di Singapura atau di manalah ya. Mau masuk ke dalam ya. Ini namanya VPN. Loh, bukannya ada istilah path, ada NAT, ada path. Ada satu lagi apa ya? Ada 3 ya, kalau di Cisco ada 3 ya. Kalau di MikroTik kan hanya 1 ya, NAT aja ya. Kalau path itu 1 ke 1. 1 nomor, 1 komputer ke 1 komputer. Kalau NAT kan banyak rombongan, semua dikirim berangkat bareng-bareng. Ya, kalau ini satu klien, 1 IP diangkat ke atas. Ya, ada satu lagi one to one, one to many, ya. Ada juga many to many, ya. Banyak. Nanti di luarnya pun dia punya IP virtual sendiri-sendiri. Ya, di Cisco ada ya. Oke. Kita pilih VPN dan NAT karena nanti ada VPN-nya juga. Loh, bukannya VPN harus pakai router? Bukannya dia harus pakai router. Ya, kalau
Kalau kita di Cisco di router MikroTik iya bisa harus router. Tapi kalau kita bicara server bisa juga dia tanpa harus menggunakan router. Keren dong server. Ya sebenarnya sih sebelum ada router dan sebagainya server yang megang ya. Cuman karena sekarang teknologi ya, dia juga operating system sebenarnya kan. Oke, kemajuan teknologi lah seperti itu ya. Jadi bisa nggak ini di VPN, ini di VPN? Ya bisa-bisa aja, yang ini VPN ini dibelokin kemana, tapi kan melalui server juga ya kan, di manage akunnya nanti, semua harus terpusat di server. Jadi routernya router biasa aja. Jadi nggak usah pakai Cisco dong, pakai Cisco-nya pakai yang untuk firewall-nya, untuk keamanannya, layer satunya di sini. Nggak usah pakai MikroTik yang VPN dong, nggak usah yang canggih-canggih. Ya kembali lagi ya. Kadang-kala canggih di sini ya, tapi tidak semuanya dipakai. Ya paling canggih cuman untuk gede badan bodinya aja, ya kan? Oke. Atau bisa nggak dikombinasi dari VPN-nya di sini, tapi sini username password-nya ngambil dari sini, dari Active Directory. Ya bisa aja ya, bisa ya. Nah itu tinggal bicara tentang masalah polisinya, ya grup polisinya. Wah jadi tertantang ya, jadi banyak pengen tahunya ya. Yaitu kalau di sini kita kebayang ya, oh begitu, oh gitu, enak nanti rekan-rekan kepancing ngobrolnya itu enak ya. Jadi pas istirahat ya kita bisa ngobrol dengan senior nanti ya di tempat kerja, nyambung lah ya, nyambung. Oke, kita pilih yang dua nih karena bisa dalam keluar, luar ke dalam. Oke, NAT kita aktifkan, yes. Dua network iya karena ada public sama lokal ya, berarti NAT-nya itu ya kita ambil yang mana nih? Network interface terdeteksi pada mesin for standard VPN server Atlas 2 network interface. Kurang dari loh, dia mungkin ada 2 tadi ya. Tunggu sebentar. Networknya nggak kedetek di sini. Net new demand. Nggak kedetek ini. Sorry ini nggak dia nggak ngebaca ini ya. Kok dia nggak ngebaca nggak ngebaca apa tuh namanya dua Ethernet kita. Nah ini kebaca. Nah kebaca bikin kaget aja ya. Kayak butuh di refresh dia ya. Oke, untuk melakukan NAT ya NAT-nya tuh yang ke eksternal ya. Kita pakai yang public atau yang lokal? Yang public ya. Yang untuk diangkatnya nanti ke public nih, dari bawah diangkat ke public, seakan-akan dia sejajar dengan public. Nah itu kan gitu, IP yang 200 diangkat sejajar dengan ini, seakan-akan dia punya nama panjang 192.168.1 sekian titik 200 seakan-akan dia sejajar sama ini dia. Jadi otomatis dia kenal sama modem dinatkan lagi sejajar dengan 180 bla bla bla, seperti itu. Jadi nama panjangnya adalah 180.240.48.221 titik 192.168.12 titik 200 3 dan seterusnya begitu. Binnya begitu, binnya. Oke, kita pilih public. Enak ya kalau dikasih gini, enak nih karena tahu mana public mana lokal. Oke, NAT-nya otomatis aja lah ya. Kalau ini kita minta setting address. Salah ya, next otomatis. Mau pakai username password ini dia ini ya. Tadi kita pilih apa sih, VPN atau VPN-nya minta di setting ya. NAT dulu aja lah ya, VPN-nya nanti setting kita keluar materi nanti. Oke, public dulu aja. Ini selesai kalau untuk NAT-nya. Sama kayak di MikroTik kan, tinggal di checklist NAT, selesai. Ya, masquerade. Ya, selesai ya. Nanti muncul di sini mana komputer-komputer yang sudah nyambung ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke konfigurasi berikutnya ya. Kalau kita lihat di modul, kok bisa lari ke situ?
Ya, ini sejarah ya, bla bla bla. Ini cara install kemarin ya, enable sama ini diaktifkan nih BIOS-nya nih. Ya. Saya kan pakai VMware, ya tetap diaktifkan ininya. Berarti komputer lama nggak bisa dong ya. Beberapa komputer Pentium Core i3 awal nggak ada ya ininya ya, kadang nggak bisa. Ya, karena fungsi DFS-nya nggak aktif ya kalau ini nggak ada ya. Oke. Ada juga yang BIOS-nya seperti ini, carilah ya tulisan virtual teknologinya dicari. Oke, sama kayak kemarin install ya. Ada teman yang install langsung lancar, aman, jaya ya. Ikuti normal ya. Mau yang core atau yang apa, terserah sampai dapat bentuk seperti ini. Oke, kita coba ya contoh yang core ya. Kita sebelum masuk ke berikutnya, rekan-rekan misalkan di rumah saya nyoba yang core. Biar kayak server sebenarnya, ya, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, kayak core sebenarnya nggak masalah. Ini ketukar nggak ya host bridge ya? Coba. Apalah kita coba dulu ya. Hidupkan. Ini yang core ya, core ya. Bagaimana yang core itu? Kemarin kan ada 2 cara ya. Ada 3 cara malah. Setting di sini ya pakai sconfig ataupun pakai remote ya, pakai remote jarak jauh ya. Kalau sconfig itu seperti ini. Nanti ini saya taruh di grup ya, tulisan tadi ya, cara mengaktifkan mengganti nama, ganti nama nih. Tadi ganti nama tadi mana? Nah, ini dia nih. Ini tadi ganti nama komputer. Kalau yang ini itu ini mengaktifkan remote controlnya ya, supaya kita bisa nge-remote. Jadi misalnya seperti ini. Sudah ya? Belum ya? Udah belum ini? Ya. Seperti disampaikan kemarin, kita nggak bisa ya, ada coding bagus, kita paste gitu di sini nggak bisa ini. Ya, nggak bisa. Belum masuk. Belum ya? Oh, ini dia nih baru loading. Udah lama ya, karena memang komputernya speknya nggak terlalu tinggi sini ya. Ya, kita aktifkan ini supaya komputernya bisa kita remote jarak jauh. Cara nge-remote-nya bagaimana? Kita ketik di sini MSTSC, ini dari komputer induk ya. MSTSC itu Microsoft Terminal Service Center ya. Nah, seperti ini. Jadi di core tadi, Windows Core tadi udah kita kasih IP ya. Lalu kita aktifkan ini ya. Ini mau nggak mau kita ketik manual sini. Ya, ini mau nggak mau kita ketik manual. Ya, kita ketik manual nih. Supaya kita tembak ini dapat GUI-nya, sehingga kita tinggal kopas-kopas nanti coding jarak jauhnya. Apa ini? Coba saya kasih Ctrl Alt Del. Belum ya? Oke. Atau cara berikutnya adalah dengan Windows Center ya. Windows Admin Center. Mana dia? Oh, ini dia. Ini belum ya, belum muncul ini. Lama banget ini yang core ini. Oh, saya core lebih cepat ya, malah lebih lama. Mana ya? Oh, ini dia.
dia otomatis buka Windows admin servernya. Nah, di sini kita tambahkan ya. Nah, ini komputer kita yang induknya ini Windows 7 saya ya. Kalau yang ini WinCore ini lagi loading tadi ya. Coba kita tambahkan yang sudah ada ya, server yang sudah ada nih. Server yang sudah ada tadi WinGui ya, namanya WinGui. Bisa nggak WinGui? Dapat nggak dia? WinGui sudah nih dapat. Kita minta credentialnya administrator. Pakai administrator coba. Maksudnya oke. Masukin. Administrator itu defaultnya ya, default waktu kita install ya. Passwordnya juga bawaannya juga sudah dapat ya, dapat nemu. Udah kita bisa setting di sini. Itu udah masuk ya. Coba yang ini. Oh, ini udah masuk nih, coba ya. A B C D. Nah, udah masuk nih. Ini kita yang core ya. Sconfig kita edit dulu di sini. Ya kan? Misalkan rekan-rekan mau pakai yang core, atau nanti di perusahaan juga semua udah pasti pakai core ya, jarang pakai GUI ya. Diketawain nanti kita. Bos kok gelap layarnya? Kamu gimana nggak bisa ya? Ini namanya Aramco ya. Kita mau edit namanya, tekan angka 1 di sini. Kita pastikan juga networknya 8. 200 IP-nya 100 ya. Jadi dia 2 IP, public sama lokal sama. Yang ini yang publiknya dari Speedy dapat 12. Sudah dapat IP berarti ya. Oke, saya kira udah. Cukup. Kemudian Aramco, nama ininya, domainnya namanya WinCore ya, karena core ya. Sudah aman saya kira. Kemudian kita keluar exit 15. Deconfig, kita pastikan IP-nya sama ya. 200 ini 112 ya. Oke, nah ini kita ketik PowerShell. Ini kalau kita mau nge-remote jarak jauh ya, remote jarak jauh. Dan proses remote jarak jauh ini diperlukan nih langkah ini 3 ini diperlukan untuk Windows admin server ini juga. Ya, syaratnya ini diaktifkan juga nih. Apa namanya? Ininya diaktifkan juga nih. Ya, jadi ini mau kita ketik manual nih. Ya. Kenapa? Kita copy nggak bisa ya, karena dia masih di dalam sono. Di dalam virtual sana nggak bisa nih, di kanan paste. Ctrl V nggak mau dia. Ya, sampai lebaran nggak mau dia. Jadi harus kita ketik manual. Gimana caranya supaya cepat ya? Minimize, PowerShell, CMDLE, dan seterusnya ya. Nah, kalau sudah gini, baru kita ketik MSCSI tadi, tembak IP dia berapa ya? Tadi 1.12 ya. Nah, ini cara pertama ya, pakai remote desktop. Ya, jangan lupa. Loh, admin kan? Lupa saya kemarin passwordnya apa ya? Username-nya Pak. Username-nya Administrator kan Mas. Oh, ini dia ya. Administrator. Masuk. Wah, betul sekali. Masuk ya. Oke, terima kasih nih, bagus. Nah, ini udah ada 2 nih kita, ini remote desktop, yang ini otomatis dia ngunci ya kalau pakai MSTSC ya. Nah, ini udah tinggal copy, klik kanan copy ya. Di jalan, nah artinya proses instalasi berikutnya jalan ya. Kita mau mengaktifkan nih, ini kan ada cara mengaktifkan Active Directory di core ya, di Windows Core. Banyaklah googling ya. Suruh install ini ya, dan sebagainya. Ini udah jadi server ini ya. Nah, tapi kan ini command prompt juga ya. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan tadi fiturnya si ini nih ya, WinCore ini ya. Sama nih.
login juga. Kita bisa manage dari sini. Jadi kita ada dua kita bisa mau manage yang mana gitu ya. Di sini ada local user and group sama nih. Ini yang core ya. Kalau yang core dia masih belum ada Active Directory-nya. Jadi kita harus install Active Directory dulu di sini. Ya, dia masih standar nih. Coba kita masuk ke yang admin server yang pertama, yang GUI ya. Coba kita masuk ke yang GUI. Ini kan sudah ada Active Directory-nya ya. Apa nih katanya? Itu connect users dan digunakan ketika nggak bisa digunakan. Kenapa nih? Itu kenapa nggak bisa? Coba kita pastikan lagi yang lainnya. WinGUI ya, WinGUI ada, sudah ini service-service yang ada. Remote desktopnya juga ada. Oke, ini saya tutup aja nih. Jadi artinya gitu ya, yang core mau pakai remote bisa, mau pakai ini bisa ya. Tinggal dicari aja ya referensi-referensinya itu mau yang mana ya. Oke, ini nanti saya bagikan juga ini. Install secondary domain. Iya ini. Kalau sudah nginstal tuh rekan-rekan ya, artinya kita kepancing ya. Oh, ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Begitu. Ya, apalagi kalau sudah punya Windows Server nih ya. Waduh. Gurih lah, artinya tertantang terus ya. Kita akan haus dan haus dan haus. Oke ya, bisa diikutin ini langkah-langkahnya kalau pakai core, install core ya. Tapi kan repot nih kalau ngetik ya pakai cara tadi ya, tinggal kopas. Sama ini juga kita buka PowerShell, tinggal kita kopas nanti di situ. Ya, tinggal kita kopas. Oke. Ini masuk ke perihal Active Directory. Ya, oh belum ya. Directory belum selesai ya. Kita coba lanjutkan dulu ke Active Directory-nya. Buat akun lah ya, minimal kita buat akunnya dulu. Kita baru bikin ininya, baru bikin perangkatnya lah ibaratnya. Kita masuk ke sini nih. Ke aduknya tadi yang kita lewati tadi ya, ADUC-nya tadi. Nah, di sini kita bikin user-usernya. Ya. Nanti kalau ada komputer yang join, masuk di sini. Ya, misalkan ada klien nih Windows XP, dia login domainnya nembak kemari. Nanti ini kita bisa drag nih. Oh, ini komputer khusus marketing, di drag masuk ke marketing. Bisa, ya. Oke, kita bikin user dulu di sini, user yang banyak, ya. Ya, bikin usernya kita bisa apalah, misalkan kita bikin user 1 misalkan ya. Nanti nama panjangnya adalah user1@pertamina.com. Ya, dia user1@pertamina.com. Oke, aduh, tapi ini passwordnya kayaknya mau nggak yang sederhana dia? Oh, bisa ya. Oke. Bikin user yang banyak ya, user 1, user 2, user 3 ya. Ada cara lebih mudah itu kita ketik di Excel dulu rekan-rekan ya. Nanti dari ketik di Excel nanti kita bisa impor ya, tapi pakai ini nih, pakai PowerShell ini. Ya, PowerShell. Jadi perintah pakai komen ya, itu banyak tuh. Cari aja referensi cara bikin user Active Directory secara massal ya. Kalau kayak gini kan capek satu-satu ya. Oke. Nanti password defaultnya sama semua ya. Oke. User 2. User 2.
Nah, ini bikin user lah ibaratnya ya. Ini apa sih maksudnya yang ini user harus ganti password setiap login. Ini wajib di checklist nih ya kalau semua passwordnya yang tadi generate awal ya kan. Kalau yang ini password tak pernah expire ya. Oke, dua ini aman lah ya. Kalau yang ini akun is disable enggak aktif lah. Dan seterusnya. Oke, ini kita baru masuk ke konfigurasi ya. Kita belum masuk ke tahap lebih lanjut bagaimana menjalankan servis atau layanan yang lainnya. Ada apa itu namanya? Web service, FTP service, software service ya sebagai IaaS maupun sebagai SAS ya.